Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan pancangkan kokoh patukmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Shalom, selamat datang dalam ibadah online minggu ini bersama Gereja Mahogani Bali. Mari persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas, lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka?
Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus. Sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga. Apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Yang ku terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima darimu, dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau
Sebab Engkau yang selalu menjaga. Terima kasih kamu isi. Feel
ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini firman Tuhan bertemakan tentang pencurahan Roh Kudus. Adapun gembala pembina kita sudah meminta untuk semua gereja yang ada dalam pengembalaan pembinaan beliau berbicara tentang hal ini. Kita akan belajar dari Kisah Para Rasul, yaitu pasal yang pertama dan yang kedua. Kisah Para Rasul pertama, saudara, ayat 1-5, itu berbicara tentang Roh Kudus dijanjikan. Selama 40 hari, Tuhan Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika mereka sedang makan bersama, Tuhan Yesus melarang murid-murid untuk meninggalkan Yerusalem. Tuhan Yesus menyuruh mereka tinggal di situ untuk menantikan janji Bapa. Dan Tuhan Yesus juga berbicara tentang dibaptis dengan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu berbeda dengan baptisan air. Baptisan air seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah sebagai tanda pertobatan. Dan Kisah Para Rasul ayat pertama, pasal pertama ayat 16, ayat 6-11 berbicara tentang Yesus terangkat ke sorga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita perhatikan bahwa ini janji Tuhan Yesus sebelum terangkat ke sorga. Kita akan menerima kuasa. Syaratnya apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Artinya bahwa setiap kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Artinya bahwa setiap kita dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kuasa yang kita terima adalah kuasa untuk kita menjadi saksi Kristus di akhir zaman. Tadi dikatakan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem. Yerusalem berbicara tentang keluarga. Saudara menjadi saksi di keluarga, menjadi saksi atas istri, suami, anak-anak dalam keluarga kita. Kemudian dikatakan dan di seluruh Yudea. Yudea berbicara tentang orang-orang percaya. Kita menjadi saksi bagi orang-orang percaya yang lain. Jangan menjadi batu sandungan. Dan kemudian dikatakan menjadi saksi di Samaria. Samaria berbicara tentang orang-orang yang tidak seiman atau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saya percaya mereka ada banyak di sekitar kita, baik di sebagai tetangga kita di mana kita tinggal maupun juga di kantor tempat kita bekerja dan lain sebagainya. Dan dikatakan juga bahwa kita menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Nah, setelah mengatakan demikian, Tuhan Yesus terangkat dengan disaksikan oleh murid-murid sampai dengan awan menutupnya dari pandangan para murid. Ketika mereka sedang memandang, menatap ke langit, waktu Tuhan sedang terangkat, tiba-tiba berdirilah dua malaikat dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Dan kita mendapatkan suatu pengajaran dari Tuhan lewat gembala pembina kita berbicara tentang dengan cara yang sama. Itu berbicara tentang kalau yang menyaksikan Yesus naik terangkat ke sorga itu adalah murid yang akan menyaksikan kedatangan Tuhan nanti juga adalah para murid. Oleh karena itu biarlah setiap kita menjadi murid Kristus di akhir zaman ini. Ya, saudara harus dimuridkan, saudara harus memuridkan, masuk dalam komunitas-komunitas school, komunitas kasih yang ada di gereja kita. Tergabung dan hisab sana, belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Amin. Nah, yang ditekankan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 adalah kuasa untuk melayani. Jadi bukan berbicara tentang kelahiran kembali dan juga bukan berbicara tentang pengudusan. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang bisa saja telah dilahirkan kembali namun tidak dibaptis Roh Kudus dan urapan dan tidak memiliki urapan untuk melayani, tetapi dilahirkan kembali. Nah, selanjutnya Kisah Para Rasul 1 ayat 12-14 itu judulnya Rasul-Rasul Menanti-nanti. Ya, para rasul setelah mendengar pesan bahwa mereka harus tinggal di Yerusalem, mereka taat, mereka lakukan, mereka pergi ke Yerusalem. Waktu mereka tiba di sana, mereka naik ke ruang atas atau upper room, tempat mereka menumpang. Ya, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Saudara perhatikan bahwa perkataannya mereka semua, bukan sebagian, tetapi mereka semua yang ada, mereka sama-sama bertekun. Ya, saya percaya setiap kita mengerti apa arti kata bertekun. Ya, kalau kita ada dalam suatu pergumulan doa, mungkin sudah seminggu, sebulan, atau mungkin bertahun-tahun, tapi kalau dengan setia terus kita lakukan, kita terus memelihara iman kita untuk suatu kali mendapatkan jawaban dari doa-doa kita, itu kita bertekun. Tapi kalau baru 1 minggu, Tuhan tidak jawab, baru 1 bulan, sudahlah, mungkin Tuhan tak mau dengar, lalu saudara tidak berdoa lagi, ya itu berarti kita belum bertekun. Ya,
dengan sehati. Ya, ini penting saudara. Dikatakan bahwa keunitian, kesehatian itu sangat penting. Ya, bahkan di dalam kesehatian berkat Tuhan dicurahkan ke sama saudara. Ya, mari kita memelihara kesehatian kita, keunitian kita satu sama lain. Dikatakan unity, untuk sehati saudara, itu memerlukan kerendahan hati. Nah, sehati dalam apa saudara? Dalam doa bersama-sama. Ya, doa bersama-sama. Mungkin ada banyak ya waktu kita ada dalam suatu acara doa, apakah doa malam, doa puasa dan lain sebagainya. Kalau dikatakan doa bersama-sama saudara, biarlah setiap kita semuanya mengambil bagian untuk berdoa bersama-sama. Ya, jangan cuman ngaminin, tetapi juga ikut berdoa. Ya, saya percaya waktu kita semua mau melakukan ini, ada suatu gairah yang akan tumbuh di dalam komunitas kita, dan semuanya akan saling menguatkan dan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Iya. Judul berikutnya Matius dipilih untuk menggantikan Yudas. Saudara, saya tidak membahas tentang hal ini. Kita lanjut ke pasal berikutnya, pasal 2. Ya. Pasal 2 itu berbicara tentang Pentakosta. Ya. Pasal ayat pertama dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya. Jadi saudara, kata tiba ya sesuai dengan nubuatan perjanjian lama dalam Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nubuatan itu akan terjadi. Ya, sekali lagi saudara, waktu pencurahan Roh Kudus itu terjadi dan kita terima, maka yang terjadi seperti nubuatan kitab Yoel ini, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Saudara, suatu hal yang dahsyat saya percaya, karena mungkin selama ini kita hanya mendengar seorang pendeta atau pendeta kenamaan yang terkenal bernubuat, ya, tetapi kita akan menyaksikan bahwa di hari-hari ini anak-anak laki-laki, anak perempuan kita, mereka dipakai Tuhan untuk suatu nubuatan yang dahsyat. Katakan amin. Ya, kemudian orang-orangmu yang tua, orang-orang tua akan mendapat mimpi, saudara. Bukan mimpi yang asal, tetapi saya percaya ini berbicara tentang mimpi yang syarat dengan satu pesan-pesan Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan teruna-terunamu, ya, generasi Yeremia, yang akan Tuhan pakai dengan dahsyat dalam penglihatan-penglihatan dan karunia-karunia yang lain. Nah, ayat 2, Bapak Saudara, dikatakan tiba-tiba. Ya. Kata tiba-tiba, saya teringat kisah tentang kolam Bethesda dalam Yohanes 5 ayat 4. Ya, dikatakan di situ sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu maka menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Saudara, berbicara tentang tiba-tiba, berbicara tentang sewaktu-waktu. Tuhan mau ya kita ada dalam kondisi yang siap senantiasa berjaga-jaga. Ya. Kemudian
tiba-tiba lanjutannya, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Saudara, perhatikan kata duduk. Saya mau bawa saudara dalam pendalaman tentang ini. Berbicara tentang duduk, saya teringat tentang kisah Maria dan Marta, yaitu di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya, diceritakan suatu ketika Yesus dan murid-muridnya dalam suatu perjalanan dan mereka tiba di sebuah kampung di mana di situ adalah kampung Marta dan Maria, juga Lazarus. Marta menerima dia di rumahnya. Ya. Maria diceritakan dalam kisah ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara perhatikan, tadi saya bawa saudara dalam kata duduk ini seperti yang dilakukan Maria, duduk dekat kaki Tuhan, ya, dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, saudara, sementara Maria sedang duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataan Tuhan, ya, Marta sibuk melayani. Ya, dia sibuk melayani, ya, mungkin menyediakan apa yang menjadi makanan kesukaan Tuhan Yesus dan sebagainya, ya. Tapi kemudian ada suatu titik yang merasa terganggu dengan apa yang dilakukan Maria sementara dia sendiri sibuk. Maria enggak membantu. Lalu Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, saudara, kalimat ini saya juga diingatkan juga kisah tentang waktu Yesus ada bersama dengan murid-muridnya dalam suatu perahu dan tiba-tiba terjadi badai. Ya, beberapa waktu lalu hamba Tuhan di gereja kita juga berbicara tentang hal ini, pendeta Antipas, ya, tentang goncangan. Ya. Nah, pada waktu itu dikisahkan bahwa Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ya. Maka murid-muridnya datang membangunkan Tuhan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya, mirip ya, saudara ya. Nah, yang kedua, saudara, ya, waktu Marta berkata, "Suruhlah Maria untuk membantu aku." Ya, saya juga teringat tentang kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, di mana orang kaya dan Lazarus ini sama-sama sudah meninggal, tetapi orang kaya ini mengalami ada di tempat yang tidak menyenangkan, jadi dalam suatu penderitaan. Ya, kemudian dia berkata kepada Abraham, "Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku." Dia kehausan, dia merasa sangat dahaga, saudara, dan dia katakan seperti tadi, dia minta Abraham untuk menyuruh Lazarus, ya, mencelupkan ujung jarinya dan untuk menyejukkan lidahnya. Ya, kemudian berikutnya, ya, orang kaya ini juga berkata, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku," dan seterusnya, ya, supaya keluarganya diselamatkan, supaya tidak mengalami hal yang sama. Tetapi perhatikan, saudara, bahwa 2 kali ya dia meminta kepada Abraham untuk menyuruh Lazarus melakukan apa yang dia mau. Saudara, ini mentalitas orang kaya, mentalitas orang ngebos, gitu ya, maunya nyuruh-nyuruh. Saudara, jangan jadi tukang suruh, jangan ngebos. Ya, mari kita sama-sama melayani Tuhan, sama-sama melayani, merendahkan diri dan melayani satu sama lain.
Lalu apa jawaban Tuhan Yesus ketika Marta kata seperti itu? Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara boro-boro dibela, tetapi justru Tuhan Yesus membenarkan Maria. Saudara, melayani itu penting, tetapi bersekutuan dengan Tuhan, di mana kita duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan berkatnya, itu jauh lebih penting. Katakan amin. Ya. Berikutnya saudara, kembali ke kisah tadi, ke kisah para rasul. Mereka nampak, saudara, tiba-tiba mereka nampak lidah-lidah seperti nyala api, ya, bertebaran. Artinya banyak, saudara, tidak di satu tempat aja bertebaran, ada di sana, ada di sana, ada di sana, ya, hingga pada masing-masing mereka, ya, ada pada masing-masing mereka. Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Saya suka perkataan dari teman saya, pendeta Yan, dikatakan bahasa-bahasa lain itu bahasa yang berkualitas, saudara, bukan bahasa yang sembarangan. Ya, saya percaya itulah bahasa yang Roh Kudus berikan kepada kita. Ya, mereka penuh Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, saudara, jadi bahasa Roh gak perlu ditiru-tiru. Saudara, kalau belum memang dibaptis Roh Kudus, gak perlu tiru-tiru, ya. Mungkin orang ngomong apa nih, oh lalalala, gampang gitu, ya. Ya, karena tadi dikatakan seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka, ya, untuk mengatakannya. Ya, jadi bahasa Roh saya yang kasih bisa berbeda, dan kebanyakan berbeda, saudara, satu sama lain. Ya, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Dengar suara itu, orang-orang pada datang berkerumun, ya. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana bisa mereka masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Kita dengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, saudara, saya teringat juga kesaksian dari pendeta William Cantu, ya, dalam suatu KKR bersama gembala pembina kita di Spanyol, ya, ketika memimpin Christian worship, ya, tiba waktu untuk menyembah, pendeta William kemudian berbahasa roh, ya, selesai. Kemudian KKR itu ada seorang ibu yang mendekat kepada dia dan berkata, Bapak bisa bahasa Spanyol, ya? Oh tidak, saya cuma bisa bahasa Inggris, tidak bisa berbahasa Spanyol. Loh, tadi waktu menyembah Bapak itu berbahasa Spanyol. Bapak bilang tentang kedahsyatan Tuhan, tentang keagungan Tuhan. Iya. Nah, bahasa yang seperti itu yang dialami oleh murid-murid Tuhan, ya, pada waktu itu di Pentakosta yang pertama tersebut, saudara, ya. Jadi mereka berbahasa roh, dan bahasa itu mereka tidak ngerti, tetapi orang yang mendengar, saudara, mereka tahu, mereka sedang mengucapkan kalimat ini karena mereka mendengar dalam bahasa mereka. Nah, saudara, selanjutnya dikatakan bahwa tetapi orang lain menyindir dan berkata mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, saudara, saya juga mau menyampaikan, ya, waktu kita mau melakukan kebenaran Tuhan, waktu kita mau melakukan
perintah Tuhan, sebetulnya ada tantangan dan jalannya itu nggak mulus, saudara. Ya, kalau di kisah ini diceritakan bahwa ada orang lain menyindir, mungkin bahasa yang lagi ngetren sekarang nyinyir gitu ya. Mereka berkata mereka ini sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara perhatikan bahwa di sekitar kita bisa jadi ada orang lain tersebut, ya, bisa itu di tempat mana kita tinggal, di kantor, bahkan mungkin juga di gereja, saudara. Ya, orang lain ini bisa aja ada di sekitar kita dan berkata untuk melemahkan apa yang kita lakukan, padahal jelas-jelas bahwa kita melakukan yang Tuhan suruh. Jadi saudara, penuh dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, itu bukan pengajaran dari satu sinode saja, bukan pengajaran GBI atau gereja lain, saudara. Tetapi ini adalah firman Tuhan. Dan biar kita mengerti bahwa setiap firman Tuhan yang sudah kita dengar, ya, biarlah itu kita lakukan semuanya dengan ucapan syukur, dengan menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, ya, yaitu dengan ketaatan kita itu. Nah, saudara, orang lain, ya, mereka memakai perkataan-perkataan yang nggak masuk akal gitu ya. Sekarang coba kita pikir, saudara, kalau benar bahwa mereka itu sedang mabuk, saudara, bagaimana mungkin mereka bisa berbicara dalam bahasa asing, bahasa yang selama ini mereka nggak ngerti, tetapi itu bahasa memang ada gitu ya, seperti yang kita baca tadi di atas, bahwa waktu mereka berbahasa roh, waktu mereka berbahasa lidah, waktu mereka mengucapkan kata-kata yang Roh Kudus taruh dalam mereka masing-masing, ada orang yang mendengar dan mereka mengerti. Ya, jadi gak mungkin, saudara, ya, dan saya percaya dan juga tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat, ya, ada orang mabuk gitu kemudian dia bisa berbahasa yang selama ini dia belum tahu bahasa itu, ya. Jadi alasan yang dipakai bisa mengada-ada. Saudara, biarlah sekali lagi pesan saya bahwa orang lain itu bisa ada hari-hari ini waktu kita melangkah untuk melakukan apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan. Ada orang lain, ya, di sekitar kita yang akan mencoba melemahkan kita dengan banyak perkataan yang tidak benar, saudara. Nah, jadi ketika murid-murid atau rasul-rasul ini, saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, banyak hal yang dahsyat terjadi, ya. Jadi kita berikutnya, ya, itu berikutnya khotbah Petrus. Saudara, kalau saudara baca ayat ini, ya, sampai dengan selesai khotbah Petrus ini, saudara, gak lama, saudara. Tetapi sesuatu yang dahsyat terjadi, bahwa ketika Petrus berkhotbah cuma singkat, cuma beberapa menit, ya, terjadi sesuatu yang dahsyat, yaitu jiwa-jiwa bertobat. Saudara, ada banyak mujizat yang Tuhan limpahkan hari-hari ini kepada kita, ya, dan mujizat yang terbesar tentu saja itu berbicara tentang penemuan jiwa-jiwa. Saya percaya, saudara, waktu gereja Tuhan, setiap kita, saya dan saudara, semuanya dipenuhi dengan Roh Kudus, ada kuasa yang turun atas kita, yang membuat kita menjadi saksi Kristus di akhir zaman, yang akan memenangkan keluarga kita, yang akan memenangkan orang-orang percaya tapi belum sungguh-sungguh. Sebab saya, setiap kita mungkin mengenal orang-orang demikian, ya,
mungkin bahasa yang tren itu Kristen KTP ya, saudara. Aku Kristen sih, cuman kalau ke gereja ya 1 tahun sekali. Kristen Natal, Kristen kapal selam. Ya, orang-orang seperti ini akan kita menangkan juga. Tuhan akan memakai kita untuk membawa mereka menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, Tuhan juga akan memakai kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus di dalam kuasa-Nya untuk menjadi saksi memenangkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, saya percaya juga ini banyak di sekitar kita, ya, tetangga kita, di lingkungan tempat kita tinggal, juga di tempat kita bekerja dan lain sebagainya, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, saudara, sesuatu yang dahsyat sekarang kalau penginjilan dikatakan kalau sampai ke ujung bumi, saudara, tidak perlu kita punya paspor, punya tiket dan lain sebagainya, saudara. Cukup dengan jarimu engkau sudah bisa menyaksikan Tuhan, ya, dengan media-media yang ada. Oleh karena itu gunakan ya semua media yang kita punya, Facebook, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Saudara, di sana perkatakan kebenaran supaya itu dilihat, dibaca banyak orang. Dengan demikian kita juga sudah menjadi saksi Kristus di akhir zaman dengan menjadi saksi di seluruh bumi. Dan berikutnya, saudara, yang terjadi setelah para rasul dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, tadi kita sudah mendengar bersama Petrus, Tuhan pakai dengan dahsyat, orang yang sederhana dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kemudian yang terjadi, saudara, berikutnya setelah di hari Pentakosta itu, yaitu cara hidup jemaat berubah. Ya. Orang-orang yang menerima perkataan para murid, Petrus tadi, ya, memberi diri untuk dibaptis. Ya, memberi diri, tidak ada dipaksa, saudara. Mereka dengan timbul suatu keinginan sendiri, saudara, untuk mau dibaptis, saudara, sebagai tanda pertobatan, sebagai langkah awal mereka untuk bertobat, ya. Dan dikatakan sesuatu yang dahsyat terjadi, saudara, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, bayangkan dalam satu hari terjadi pertobatan ribuan orang, ada 3.000 jiwa yang bertobat, ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudara, saya mau juga bahwa kita juga mengalami hal-hal yang terjadi dalam era Pentakosta ini dalam benturan Roh Kudus yang luar biasa, ya. Bahwa kita juga akan memiliki cara hidup jemaat yang berubah, saudara. Tentu saja berubah ke arah yang baik, ya. Kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya. Kemudian juga dalam persekutuan. Jika ada persekutuan, saudara, seperti firman Tuhan katakan, jangan menjauh dari persekutuan, ya. Mari sediakan waktu dengan baik, waktunya kita untuk beribadah. Mari kita beribadah, datang sungguh-sungguh, ya. Jangan bolong-bolong, jangan males-males, ya. Saudara, itu yang terjadi di dalam Pentakosta di Yerusalem, dan Tuhan memberikan kita istilah, itulah Pentakosta yang pertama. Nah, saudara, Pentakosta pertama itu begitu dahsyat, tetapi apakah amanat agung sudah selesai? Belum, saudara. Iya. Kemudian terjadi Pentakosta yang kedua di Asus Sastri. Itu lawatan Tuhan sangat dahsyat terjadi di sana. Tetapi juga, saudara, di Pentakosta kedua ini amanat agung Tuhan Yesus juga belum diselesaikan. Dan hari ini adalah hari Pentakosta ketiga, di mana Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa,
Saudara, saya percaya di dalam iman bahwa Roh Kudus dicurahkan jauh lebih dahsyat dari apa yang terjadi di Yerusalem maupun di Azusa Street. Kenapa, saudara? Karena ini adalah Pentakosta ketiga, Pentakosta yang terakhir. Setelah ini Tuhan Yesus akan datang. Oleh karena itu saya percaya Roh Kudus akan dicurahkan dengan sangat luar biasa hari-hari ini kepada umat manusia, dan setiap orang yang siap untuk menerimanya akan Tuhan pakai dalam suatu kuasa yang dahsyat luar biasa untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terjadilah seperti apa yang terus diberkatakan Gembala Pembina kita, penuaian yang terbesar, penuaian yang terakhir itu terjadi hari-hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pesan-Mu yang boleh kami terima hari ini tentang Roh Kudus-Mu yang sedang dicurahkan dengan luar biasa di hari-hari ini. Biarlah kami menjadi gereja yang siap, Tuhan Yesus, untuk menerima pencurahan Roh Kudus-Mu, untuk menerima kuasa, menjadikan kami saksi Kristus di akhir zaman, memenangkan Yerusalem kami, memenangkan Yudea kami, Samaria kami, dan Tuhan memakai kami bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, dan kemuliaan Tuhan turun berlimpah-limpah memenuhi seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri yang melawat Tuhan hari-hari ini kepada jemaat-Mu, kepada umat-Mu, kepada mereka yang ada di rumah-rumah, yang sedang ada dalam hadirat Tuhan bersama-sama dalam ibadah online ini. Tuhan, lawat mereka satu persatu, penuhi mereka satu persatu. Ya Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Terima saudara. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar akan Tuhan kami alami semuanya, Tuhan Yesus. Sebab kuasa-Mu, Tuhan Yesus, sudah ada atas kami, Tuhan Yesus. Dan kami akan Tuhan pakai dengan luar biasa hari-hari ini, Tuhan Yesus, di dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang dahsyat luar biasa. Dan kami berdoa, Tuhan Yesus, sebelum Engkau datang, kiranya banyak jiwa-jiwa, Tuhan Yesus, akan menerima Engkau, diselamatkan di dalam kasih karunia-Mu yang besar. Tuhan, jika ada di antara mereka yang sedang menyaksikan, Tuhan Yesus, ibadah ini, Tuhan Yesus, yang belum menerima akan Engkau, hamba-Mu berdoa, biarlah Roh Kudus-Mu juga yang akan mengetuk pintu hati mereka, menggerakkan mereka, Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga membuka hati mereka, Tuhan Yesus, untuk menerima Engkau, Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang Engkau rindu untuk menerima Yesus, mari ikut doa ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Aku menyadari segala dosa-dosaku. Dan hari ini Tuhan, aku datang kepadamu. Aku datang ke hadapan-Mu, Tuhan. Aku mengakui semua kesalahanku, semua dosa-dosaku. Mari katakan apa dosa-dosamu, saudara. Akui semuanya di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus sedang melawat kita satu persatu. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, memerintah di dalam hidupku, menjadi penguasa tunggal, menjadi Tuhan atas hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biar Engkau melayakkan aku menjadi anak-Mu. Hari ini aku terima kasih karunia-Mu, Tuhan Yesus. Karya keselamatan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Saudara, pesan Tuhan begitu kuat untuk setiap kita. Gereja Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan setelah Bapak Ibu Saudara menyaksikan ini, tepat nanti pukul 9
lewat 1 waktu Indonesia bagian Barat, atau pukul 10 lewat 1 waktu Indonesia bagian Tengah, atau pukul 11 lewat 1 waktu Indonesia Timur, saudara. Ya, dengan banyak anak-anak Tuhan di seluruh dunia, di gereja, bersama gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, saudara, ada dalam satu doa bersama-sama. Saudara, biarlah setiap kita tidak ketinggalan. Mari luangkan waktumu untuk ambil bagian di dalamnya, terlibat di dalam doa ini. Saudara berdoa, saudara memuji, saudara menyembah Tuhan, saudara berbasar. Saya percaya ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dengan luar biasa bagi setiap saudara, bagi setiap gereja, bagi Indonesia dan bangsa-bangsa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Syukur kepada Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang sungguh begitu besar kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, ya Bapa. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu yang sudah kami dengarkan sudah memberkati setiap kami, ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami, agar kami anak-anak-Mu melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap hari, ya Bapa. Bapa, kami anak-anak-Mu bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat ibadah hari ini yang sudah berlangsung, ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, ya Bapa, di setiap langkah hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Kami berdoa buat Bapak Pendeta James Pasaribu yang sudah memberitakan Injil-Mu, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu, kesehatan, kekuatan Tuhan, kiranya Engkau limpahkan dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan, berkatilah keluar masuk hamba-Mu, berkatilah keluarga hamba-Mu, agar mereka selalu hidup di dalam Engkau dan selalu ada di dalam penyertaan-Mu, ya Bapa. Pada jam kami berdoa buat gembala pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Nikon John Poraharjo dan 4 wakil gembalanya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, kesehatan, kekuatan Tuhan, kiranya Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka. Berkatilah keluar masuk hamba-hamba-Mu, berkatilah pelayanan hamba-hamba-Mu, agar mereka selalu diberkati oleh Engkau, ya Bapa. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Bapak James Pasaribu. Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba-Mu, kesehatan, kekuatan Tuhan, kiranya Engkau limpahkan dalam keluarga hamba-Mu. Tuhan, kami berdoa buat jemaat gereja Mahogany Bali. Tuhan, kiranya Engkau berkati jemaat-jemaat-Mu, kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, Tuhan selalu melindungi mereka, agar mereka selalu ada dalam lindungan-Mu, ya Bapa. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu berdoa buat
bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami. Bangsa kami yang sekarang ini mengalami wabah virus corona COVID-19 ini, Tuhan, kiranya Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau menyembuhkan bangsa kami, agar bangsa kami kembali pulih dan kami anak-anak-Mu mau kembali beraktivitas seperti sedia kalanya ya Bapa. Bapa akan berdoa buat pemerintah, baik dari presiden dan wakil presiden, pemerintah daerah Bali. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, kesehatan, kekuatan kiranya Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Berkatilah tugas dan tanggung jawab mereka yang mereka jalankan Tuhan, agar semuanya jangan menurut kehendak mereka, tapi biarlah Tuhanlah yang selalu melindungi mereka ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami alaskan doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Semuanya katakan amin. Roh Kudus tercurah di tempat